Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi narasumber Kak Patrick dan juga Kak Febri. Baik, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Di pertemuan pelatihan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan kemarin tentang pembahasannya adalah fundamental analysis. Yang terhormat Ibu Rosita Wulandari selaku Direktur Galeri Investasi Universitas Pamulang. Yang terhormat Kak Patrick Salim selaku mentor dan Kak Febri juga selaku mentor. Pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Khairul Anwar Maulana sebagai MC yang akan mengatur jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Pada kegiatan pagi hari ini diawali dengan sambutan dari Ibu Rosita Wulandari, kemudian sesi dokumentasi dilanjutkan dengan penyampaian materi dari mentor 1 dan mentor 2, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dan disambung penutup. Baik, kepada Ibu Rosita Wulandari, Ibu apakah suaranya bisa terdengar, Bu? Baik, cek suara dulu, Hairul, terdengar jelas? Oh ya, terdengar, Bu. Baik, untuk kegiatan yang pertama itu ada sambutan dari Ibu Rosita Wulandari. Kepada Ibu Rosita Wulandari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hairul selaku MC pada kegiatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para narasumber atau para mentor, yaitu yang terhormat Patrick Salim dan Kak Febri Teguh yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menjadi mentor pada kegiatan short course part 2 ini. Kemudian terima kasih kepada tim GI yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka pemantapan untuk kegiatan lomba dalam NIN yang ketiga. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyediakan waktu untuk bisa bergabung dalam kegiatan ini. Baik, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kenikmatan sehat tentunya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan short course part 2 dengan materinya fundamental analysis dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sedikit informasi kami sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan pada short course yang pertama mengenai profil emiten, kemudian ke short course yang kedua ini mengenai fundamental analysis, nanti akan dikupas tuntas oleh para mentor kita yang memang praktisi di bidang pasar modalnya, yaitu Kak Febri Teguh dengan Kak Patrick Salim mengenai fundamental analysis. Jadi ini adalah kegiatan pada minggu kedua atau part kedua. Saya harapkan kepada teman-teman semuanya ini adalah langkah awal kalian untuk bisa mengikuti kegiatan perlombaan yaitu Stockcast yang diadakan oleh GI sebagai rangkaian kegiatan NIN yang ketiga. Kemudian dengan kegiatan ini saya harapkan kepada kalian semua untuk bisa mengikuti dengan baik. Tidak hanya kegiatan ini bertujuan untuk mengikuti Stockcast atau mengikuti lomba Stockcast saja, tetapi ini sangat erat kaitannya dengan beberapa mata kuliah yang nanti kalian akan dapatkan. Salah satunya ada analisa laporan keuangan, ada teori portofolio dan investasi. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang nanti kalian akan dapatkan. Ya, silakan kalian mengikuti dengan baik. Silakan nanti ditanyakan apabila ada yang kurang mengerti di kalian nanti dengan para mentor yang sangat luar biasa. Ya, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Selamat mengikuti
short course ini dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rasita untuk sambutannya. Untuk selanjutnya kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Dimohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Febri, kamu main di GI? Iya Ibu, kangen-kangenan Bu. Kangen-kangenan ya. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Ini udah langsung menyusut ya. Kebetulan memang beberapa dari mahasiswa reguler C kan lagi Vkon hari ini. Jadi mungkin banyakan yang nggak ikut. Tapi benar kemarin yang kita soundingkan di awal ya, Febri, Patrick yang kita akan ini dengan sendirinya ya. Nggak apa-apa. Silahkan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Febri sama Patrick atas kesediaan waktunya mampir ke GI ya. Terima kasih. Baik, silakan Mas Hairul. Terima Lanjut. kasih Bu. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi dari para mentor. Kepada para mentor, silahkan cek suaranya terlebih dahulu. Halo Kak Patrick dan Kak Febri, apa kabar nih Kak? Halo. Ya, halo. Kalian. Selamat siang untuk Ibu Rosita. Sehat-sehat Bu ya yang lagi mudik. Alhamdulillah sehat. Oh ya, ini ada sedikit informasi nih. Ada peserta senama Geneva Tendean itu Mbak Geneva dari Samratulangi ya Mbak, Universitas Samratulangi ya? Benar Mbak Geneva? Halo, dengar suara Ibu? Iya, Geneva ini salah satu mahasiswa dari Universitas Samratulangi. Jadi nanti silakan Mbak Geneva untuk bisa mengajak teman-temannya untuk bisa bergabung dalam kegiatan ini. Universitas Samratulangi. Baik, silakan Mas. Mohon maaf, dilanjut. Baik. Kak Febri dan Kak Patrick bisa langsung untuk penyampaian materinya, boleh Kak? Sebelumnya teman-teman, Kak Patrick ini merupakan salah satu alumni dari Galeri Investasi ya. Kak Patrick ini sekarang sedang bekerja di salah satu sekuritas di Indonesia. Begitu pula dengan Kak Febri. Kak Febri merupakan salah satu alumni dari Galeri Investasi Unkam dan saat ini juga bekerja di salah satu perusahaan sekuritas dan juga hingga saat ini masih aktif di pasar modal Indonesia. Kepada Kak Patrick dan Kak Febri, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Baik, di sini kakak akan membawakan terkait fundamental analisis. Saya mau akan share screen dulu ya teman-teman. Baik, Kak. Oke, gimana? Sudah kelihatan belum layar? Sudah, Kak, sudah masuk. Jadi di sini kakak akan membawakan materi mengenai simple fundamental analysis atau yang akan kita bahas yaitu analisis mengenai laporan keuangan.
Analisis mengenai laporan keuangan itu dibagi dua, teman-teman. Yang pertama itu ada analisis horizontal dan yang kedua ada analisis vertikal. Kita bisa baca yaitu analisis horizontal adalah analisis yang membandingkan dua laporan keuangan, yaitu laporan keuangan tahun sekarang dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Jadi kita akan membandingkan pertumbuhan antara laporan keuangan tahun 2020 dengan laporan pertumbuhan tahun 2019, bahkan bisa ke laporan tahunan 2018 atau lebih lampau. Yang kedua ada analisis vertikal, yaitu analisis yang digunakan atau yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan hubungan pada tiap unsur atau pos laporan keuangan dengan total akun yang ada di laporan keuangan tunggal. Jadi kalau untuk analisis vertikal di sini, ialah membandingkan pos-pos pada laporan keuangan pada laporan tahunan laporan keuangan tersebut. Jadi hanya 1 tahun yang membedakan tahunan dari laporan keuangan tersebut. Sebelum kita mengenai laporan keuangan, kita analisis laporan keuangan, kita lebih dulu mencari laporan keuangan itu. Untuk di sini kita menggunakan sumber idx.co.id atau Bursa Efek Indonesia. Untuk teman-teman kalau mencari laporan keuangan, laporan tahunan, itu sama aja, itu ada di perusahaan tercatat dan di bagian laporan keuangan tahunan, seperti gambar sekarang ini. Lalu teman-teman melihat di slide selanjutnya, itu ada laporan keuangan tahunan. Jenis laporannya kita pakai laporan keuangan. Lalu jenis efeknya kita pakai efek saham. Lalu kode nama perusahaan itu sesuai dengan perusahaan yang teman-teman analisis. Lebih dominannya di sini kita pakai kode perusahaan itu TLKM atau PT Telkom Indonesia. Lanjut tahunnya. Tahun ini menyesuaikan. Di sini kakak akan mengambil tahun 2020, periodenya tahunan. Tahun ini bisa 3 tahun ke belakang, bisa 2019, 2018. Dan periodenya ini bisa tahunan, bisa kuartalan, atau bisa tahunan dan kuartalan aja. Kuartal 1, 2, 3. Dan di sini kita lebih pakai tahunan. Oke, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah muncul laporannya, seperti gambar di bawah ini, teman-teman pilih yang laporan ini. Kalau di sini YE 2020 IFAS Indo Final. Kalau ini. Nah, tiap perusahaan itu beda-beda. Sebaiknya teman-teman cari yang dalam bentuk PDF. PDF. Seperti itu, teman-teman. Nanti ketika sudah dibuka, nanti teman-teman bakal tahu sendiri isi laporan keuangan itu. Sebelumnya di sini ada yang selain anak akuntansi? Manajemen, Kak. Saya Kak, Ada yang manajemen? Ya. saya manajemen Kak. Oke. Nanti kita sekarang ini bahas mengenai teori-teorinya dulu ya. Untuk praktiknya nanti dibawakan oleh mentor Kak Patrick di akhir slide ini. Di dalam laporan keuangan ini, kita akan menganalisis beberapa rasio, yaitu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio investasi. Untuk pengertiannya teman-teman, rasio likuiditas ialah rasio yang berguna untuk mengukur seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas, rasio bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Lalu ada rasio profitabilitas, yaitu rasio berguna untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan berdasarkan nilai penjualan aktiva dan modal. Lalu ada selanjutnya rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala daya yang dimilikinya. Dana ini lebih di mana dampak dari aktivitas rendah menjadi lebih baik jika ditanamkan pada aktivitas yang lebih produktif. Lalu yang terakhir rasio investasi yang sangat penting untuk investor, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian kepada pemberi dana atau kita investor. Nah, dalam rasio-rasio ini ada banyak banget rasio yang dijelaskan.
tapi kita hanya mencari beberapa rasio aja yang sangat berguna untuk investor dan untuk analisis ini. Iya, analisa rasionya. Yang pertama itu ada rasio return on equity, yang kedua ada return on asset, yang ketiga ada earning per share, yang keempat ada debt to equity ratio, yang kelima ada price earning ratio, yang keenam ada book value, yang ketujuh ada price to book value, dan yang kedelapan ada dividend yield. Masing-masing ini akan kakak jelaskan di slide selanjutnya. Yang teman catat, yang harus catat pertama-tama itu kita akan mencari return on equity atau ROE. ROE ini adalah tingkat profitabilitas atau keuntungan atau kemampuan sebuah perusahaan memberikan keuntungan berdasarkan modal perusahaan. ROE juga bisa dibilang sebagai perbandingan laba terhadap modal perusahaan. Nah, kalau teman-teman membuka laporan keuangan yang sudah teman-teman download sebelumnya, itu rumus mencari ROE itu laba dibagi modal dikalikan dengan 100%. Cara mencarinya, membuka laporan keuangan perusahaan, lalu yang pertama itu kita mencari laba. Laba itu ada di laporan laba rugi, dan yang kita pakai itu laba bersih tahun berjalan. Lalu, kalau ada modal, kita mencari modal, di laporan posisi keuangan, di bagian ekuitas, yang kita ambil itu total ekuitasnya. Nah, ketika teman-teman sudah mencari angka-angka tersebut, maka akan ada hasilnya. Hasilnya itu dengan catatan, pilihlah atau kita baca, atau kesimpulannya, saham-saham yang ROE-nya minimal di atas 15%. ROE itu, semakin besar ROE tersebut, akan semakin bagus perusahaan itu. Karena dengan modal yang digunakan, akan menghasilkan keuntungan yang besar. Seperti itu teman-teman kalau ROE. Selanjutnya, ROA atau Return on Asset. Return on Asset adalah tingkat profitabilitas berdasarkan aset perusahaan. ROA juga bisa dibilang sebagai pembanding laba terhadap aset. Nah, tadi kan ROE atau Return on Equity. Nah, sekarang temennya itu ROA, Return on Asset. Cara mencari ROA itu laba dibagi aset dikali 100%. Kalau labanya sama kayak sebelumnya, yaitu membuka laporan keuangan perusahaan, yaitu laporan laba dan rugi, lalu selanjutnya laba bersih tahun berjalan, dan mencari asetnya, yaitu membuka laporan keuangan, laporan posisi keuangan, lalu pilih aset, dan yang kita ambil itu total asetnya. Seperti itu. Sama, dalam ROA ini, semakin besar ROA itu akan semakin bagus perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada earning per share atau kita singkat EPS. EPS di sini ialah laba bersih per lembar saham. Mudahnya, angka EPS menunjukkan berapa banyak laba yang akan kita peroleh ketika kita membeli sebuah saham per satu lembarnya. Berbeda dengan ROA dan ROE, kalau rumus IPS di sini, kita membandingkan laba bersih dengan jumlah saham beredar. Cara mencarinya, masing-masing itu membuka laporan keuangan perusahaan. Kalau untuk saham beredar, atau kalau untuk laba bersih kan sama, laporan keuangan laba rugi itu selama tahun berjalan. Kalau untuk jumlah saham beredar, teman-teman pilih laporan posisi keuangan, lalu pilih ke ekuitas, lalu pilih cari bacaan yang ada bacaan jumlah saham beredar. Nah, kategorinya atau kesimpulannya, semakin besar IPS tersebut akan semakin besar keuntungan kita dalam sebuah investasi. Seperti itu, teman-teman. Oke, dari ketiga rasio yang kita sudah bahas sebelumnya, semakin besar nilai tersebut akan semakin bagus hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya, kita mengenal mengenai debt to equity ratio. Debt to equity ratio atau DER adalah perbandingan antara hutang dengan modal perusahaan. Jadi ini kita bahas mengenai hutang-hutang perusahaan. Rumus mencari DER itu hutang dibagi modal.
Di dalam laporan keuangan, kita mencari utang, itu ada di laporan posisi keuangan, kita pilih itu jumlah liabilitas. Jika mencari modal, buka laporan keuangan, laporan posisi keuangan, lalu pilih jumlah ekuitas. Terbaliknya dengan 3 rasio tersebut, jika di DER ini kesimpulannya, pilih saham dengan DER yang di bawah 1. Dengan angka ini artinya perusahaan tersebut memiliki modal yang lebih besar daripada utangnya. Jadi, semakin kecil DER ini akan menandakan semakin bagus perusahaan tersebut. Kalau sebelumnya semakin besar semakin bagus, kalau sekarang semakin kecil itu semakin bagus. Yang selanjutnya ada price earning ratio atau PER. PER di sini adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui apakah saham tersebut murah atau mahal dengan cara membandingkan saham ini dengan labanya. Price earning ratio atau harga saham saat ini dibagi earning per share. Seperti itu rumusnya. Harga saham ini teman-teman bisa mencari menggunakan RTI, Yahoo Finance, atau aplikasi sekuritas lainnya. Kalau teman-teman yang udah pernah berinvestasi atau membeli saham atau transaksi saham, pasti tahu harga saham. Tapi kalau untuk teman-teman yang belum, mungkin bisa mendownload aplikasi RTI Business di Play Store. Nanti teman-teman bakal mengetahui harga saham saat ini itu berapa aja. Lalu yang selanjutnya kita mencari earning per share atau sebelumnya, yaitu laba dibagi dengan lembar saham, jumlah saham beredar. Umumnya, saham murah ini dimiliki tingkat PER di bawah 10%. Ya, 10 kali, 10-15 kali PER mah. Jika di atas itu dikategorikan mahal. Seperti itu, teman. Jadi PER ini semakin kecil ukurannya atau semakin kecil hasilnya, maka akan semakin bagus perusahaan tersebut. Sama seperti DER, semakin kecil itu semakin bagus. Selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai book value. Pada dasarnya, rasio book value seperti EPS sebelumnya, hanya saja rasio ini menggunakan ekuitas atau modal sebagai pembilangnya atau dibaginya rasio. Dibaginya. Rasio ini digunakan untuk mengetahui modal yang dimiliki perusahaan. Cara rumusnya itu adalah total modal dibagi dengan jumlah saham beredar. Total modal yang kita mencari itu laporan posisi keuangan di bagian ekuitas, yaitu jumlah ekuitas yang kita ambil. Lalu selanjutnya ada jumlah saham beredar, yaitu buka laporan keuangan, posisi keuangan, ekuitas, dan kita pilih jumlah saham beredar. Jadi ini masih dalam satu pos, yaitu pos ekuitas. Selanjutnya, price to book value atau PBV, yaitu perbandingan harga saham terakhir terhadap nilai bukunya. Pada dasarnya rasio seperti PER, namun ia menggunakan nilai buku sebagai pembilangnya. Kalau kita belajar PER sebelumnya, harga saham dibagi PS. Kalau price to book value, harga saham dibagi book value-nya. Rumusnya itu harga saham dibagi book value. Mencari harga sahamnya pakai aplikasi dari yang RTI, Yahoo Finance, atau aplikasi sekuritas, dan book value-nya pada slide sebelumnya. Nah, di price to book value ini, semakin kecil nilainya, artinya menandakan bahwa perusahaan tersebut bagus. Yang dimana kita dapat membeli saham tersebut di bawah nilai modalnya. Setelah price to book value kita bahas, selanjutnya kita bahas mengenai dividend yield atau yang terakhir. Dividend yield ini merupakan rasio untuk menghitung kas tunai yang kita dapatkan dari hasil investasi saham tersebut. Dengan kata lain, kita ingin mengetahui seberapa banyak dividen yang akan kita dapatkan pada setiap rupiah yang kita investasikan. Nah, ini sangat berguna banget untuk teman-teman kalau sebagai investor
Karena dividend yield ini menandakan berapa return yang kita dapatkan dalam hitungan 1 tahunan. Rumus dividen yield ini dividen per share dibagi harga beli saat ini dikalikan dengan 100%. Cara mencari sebuah emiten, cara mencari dividen yield di sebuah emiten atau di sebuah perusahaan itu mencari dividen per share dulu. Dividen per share itu dividen yang dibagikan per lembar. Lalu ada mencari harga saat pembelian saham tersebut, dilihat pada saat kita melakukan transaksi membeli saham. Semakin besar dividen yield yang diberikan oleh perusahaan, maka return yang akan kita dapatkan juga semakin besar. Umumnya, dividen yield yang dibagikan oleh perusahaan itu nilainya kurang dari 5%. Lebih dari 5% per tahun, artinya perusahaan tersebut membagikan dividen secara royal. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk pembahasan teori mengenai analisis keuangan dalam perusahaan sudah dijelaskan. Langkah selanjutnya teman-teman bisa menggunakan laporan keuangan yang sudah teman-teman download sebelumnya untuk dianalisis atau kita praktekkan bersama Kak Patrick. Oke, Kak Patrick boleh diniin? Boleh bersama masuk Pak Patrick? Ya, makasih Kak Febri atas penjelasannya. Jadi teman-teman tadi udah kurang lebih tahu ya, kalau nanti akan ada beberapa rasio yang akan teman-teman coba analisis nih. Akan ada beberapa rasio yang akan teman-teman analisis, dan nanti kita juga akan bagi template-nya ya, template Excel aja yang bisa memudahkan teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi praktiknya ya. Namanya ganti coy. Namanya ganti. Cek. Cek. Masuk Kak suaranya Kak. Masuk, cuman agak kecil. Oke. Jadi teman-teman, ini yang tadi aku kasih info singkat ya. Kalau nanti teman-teman akan dibagi nih template ini sama teman-teman dari Galeri Investasi. Jadi cek. Cek. Ya. Masih kecil Kak. Cek. Sudah terdengar? Sudah Kak. Ya. Mungkin nanti agak dikencengin dikit aja. Cek. Sudah ya. Oke, aman Kak. Oh ya. Oke. Jadi teman-teman, ini
sorry ada kendala teknis ya. Jadi ini adalah template Excel yang nanti akan dibagikan sama teman-teman dari Galeri Investasi yang tujuannya pasti untuk memudahkan teman-teman dalam proses penganalisanya. Nah, tadi kan Kak Febri sudah menjelaskan ya bagaimana definisi dari masing-masing rasio tersebut. Nah, sekarang kita akan praktik langsung nih. Alangkah baiknya teman-teman bisa sambil buka laporan keuangannya teman-teman, atau mungkin yang belum bisa disiapkan dulu ya. Nah, jadi aku di sini akan kasih contoh pakai perusahaan dari Sido Muncul. Ya teman-teman, kalau yang belum tahu produknya, teman-teman tahu lah kalau Sido Muncul ini produknya yang paling terkenal ya tolak angin lah ya dan sejenisnya, herbalan lah. Jadi just info aja kalau Sido ini juga sahamnya itu sudah diperjualbelikan dengan para investor di Indonesia. Untuk rasio yang pertama nih, sebentar. Mohon maaf Kak Patrick, saya potong sebentar. Teman-teman bisa sekalian langsung praktek ya sambil berjalan. Template-nya udah panitia kirim di dalam grup. Jadi kalian selagi mentoring bisa langsung praktek sekalian. Ya, untuk teman-teman. Jadi kita ke rasio pertama dulu ya, ke rasio profit dari yang pertama yaitu ROE. Nah, bagi teman-teman yang tadi belum catat, bisa dicatat dulu untuk cara mencarinya. Untuk rumusnya ya. Jadi kalau tadi Kak Febri udah jelasin, rumus dari ROE itu adalah laba perusahaan dibagi modal perusahaan, kemudian dikali 100%. Itu adalah rumus dari ROE itu ya. Nah, sekarang kita akan praktik cara mencari angka-angka tersebut. Yang pertama kita akan mencari modal nih. Nah, kalau untuk modal, teman-teman bisa lihat di laporan keuangan yang sudah teman-teman download. Nah, bagi teman-teman yang belum download, teman-teman bisa ke website idx.co.id seperti yang sudah pernah dijelaskan. Coba aku sekalian share screen ya. Ya, jadi teman-teman yang belum sempat untuk download laporan keuangannya kemarin, teman-teman bisa ke website idx.co.id. Kemudian teman-teman ke laporan keuangan perusahaan tercatat, atau kalau di menu awalnya di sini di perusahaan tercatatnya ya. Kemudian teman-teman pilih yang ini, laporan keuangan dan tahunan. Oke. Untuk laporan keuangan kita kan fokusnya ke angka-angka ya, jadi pilihnya laporan keuangan aja. Kalau waktu itu kan teman-teman misalkan mau cari tentang company profile dan sebagainya, teman-teman kan di sini ya, yang laporan tahunan. Nah, kalau untuk yang laporan keuangan, khusus angka-angkanya saja, teman-teman bisa klik yang laporan keuangan. Di sini teman-teman cari kode sahamnya. Biasanya kalau teman-teman belum tahu kode sahamnya, teman-teman bisa ketik di Google. Misalkan kita akan analisis perusahaan Unilever deh, yang barangnya teman-teman sudah pakai, misalkan ya. Misalkan teman-teman ini kode saham Unilever. Nah, ini teman-teman lihat ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nggak tahu kode sahamnya, teman-teman bisa ketik di Google dan nanti teman-teman lihat di sini IDX UNVR. Nah, kode inilah yang nanti akan teman-teman ketik atau copy paste di website IDX. Kita ketik UNVR. Nah, muncul. Nah, kita
cari yang full year tahun 2020 ya. Apa? Sekalian praktek. Nah, tadi ya Kak Febri bilang kalau teman-teman usahain cari yang formatnya PDF. Nah, biasanya selain yang namanya YE, kan JN gitu kan ya. Teman-teman cari ini nih. Biasanya PDF yang udah ada kata-kata audited. Jadi dia memang sudah diaudit dan memang sudah siap untuk dipublikasikan pada masyarakat. Nah, teman-teman bisa klik. Nah, ini adalah tampilan dari laporan keuangan Unilever di akhir tahun 2020. Untuk rasio pertama tadi kan kita akan mencari ROE ya teman-teman, return on equity. Yang akan pertama kita cari adalah modal dulu nih, equity dari si perusahaan Unilever. Nah, teman-teman yang anak akuntansi, pasti teman-teman tahu ya kalau persamaan dasar akuntansi itu kan aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, itu sama nih di laporan keuangan pun juga sudah dibagi. Di bagian aset-aset, di bagian utang-utang, di bagian modal yang modal. Nah, teman-teman untuk mencari modal, teman-teman bisa lihat ya, langsung ke kolomnya si modal. Nah, ini kan aset ya, jumlah asetnya. Kemudian ini liabilitas itu hutang. Nah, teman-teman, nah di ekuitas ini, teman-teman cari yang jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas inilah yang akan kita masukkan angkanya ke dalam rasio yang tadi. Tapi teman-teman perlu perhatikan ya, kalau setiap laporan keuangan itu punya format yang beda-beda. Untuk kasusnya Unilever, teman-teman lihat di atas nih. Dia dalam jutaan rupiah, berarti semua angka yang ada di laporan keuangan ini, khususnya angka-angka keuangan ya, itu nanti akan teman-teman tambahkan 0,6. Karena memang selain untuk memudahkan pencatatannya di laporan keuangannya juga biar ringkas aja sih. Jadi nanti angka 4937, 368 ini teman-teman bisa tambahin 0,6. Nah, kita coba langsung sambil praktik ya. Ini kita ganti dulu dah biar teman-teman nggak rancu. Oke. Sama ya, Unilever dan Sido Muncul itu sama-sama di bidang food and beverage ya. Dia menciptakan produksi barang-barang kebutuhan sehari-hari dan ada makanan juga. Nah, untuk masanya tadi kita kan tahunan ya. Tahunan di tahun 2020. Nah, kita masukin dulu untuk ekuitasnya. Ekuitasnya tadi teman-teman bisa lihat ya di laporan keuangan ini, kalau angkanya 4937, 368 ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi angkanya kan sudah teman-teman masukkan ya untuk ekuitasnya. Nah, sekarang teman-teman masukkan dari rasio yang satunya kan untuk ROE, return on equity. Jadi kan untuk equity sama dengan modal ya, cuma beda istilah saja sih. Kalau untuk equity-nya sudah, kita cari labanya sekarang. Kalau untuk labanya itu kita bisa cari di laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu posisinya ada di bawah lagi dari yang equity, yang aset, utang, ekuitas, teman-teman bisa lebih ke bawah lagi. Nah, masuk ke laporan laba rugi. Teman-teman cari labanya si Unilever. Nih, ini adalah teman-teman jangan lupa teliti ya.
takutnya teman-teman masukinnya ke tahun yang salah. Karena biasanya kalau laporan keuangan itu kan dia compare ya antara 2 tahun. Kalau untuk yang tahunan, jadi tahun terakhir sama tahun yang sekarang. Nah, kalau untuk tadi kan kita ambil yang tahun 2020 ya. Jadi teman-teman ambil yang di kolom yang sebelah kiri. Jangan ambil yang sebelah kanan, nanti takut teman-teman rancu. Nah, untuk labanya Unilever nih, cukup gede ya. Walaupun ada penurunan sedikit dari tahun lalu, dari tahun 2019, untuk labanya tahun 2020 sebesar 7,1 triliun. Cukup besar ya bagi sebuah perusahaan. Ya memang Unilever juga punya nama yang besar juga. Nah, angka 7,1 triliun ini, ya nolnya nanti kan teman-teman tambahkan, teman-teman masukin ke template yang sudah dikasih sama Pak Anwar ya. Oke. Satu, tiga, lima, tiga, enam. Nah, angka 7,1 triliun tadi kan sudah teman-teman masukin ya ke template itu. Nanti rasio di bawah ini udah otomatis kehitung. Jadi ROE tadi kan akan kita hitung. ROE itu 145%, bayangin. Jadi dari ekuitas yang dimiliki sama si Unilever ini bisa menghasilkan laba hingga 100%. Jadi balik modal lagi tuh dari ekuitasnya. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa superiornya si Unilever ini dalam hal menghasilkan laba. Jadi kalau misalkan berdasarkan yang tadi Kak Febri sudah jelasin ya, kalau semakin besar ROE-nya, semakin bagus perusahaannya. Dalam arti lain, si Unilever ini memang profitable perusahaannya karena mampu menghasilkan laba yang besar dari ekuitas yang dimilikinya, bahkan mencapai 100% lebih ya untuk tahun 2020. Walaupun kalau teman-teman tadi perhatikan ya, untuk misalkan kita compare antar 2 tahunnya, 2020 dan 2019 ada penurunan ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini kan 7,3 triliun, jadi 7,1 triliun. Walaupun ada penurunan, tapi bisa kita lihat kalau ROE-nya itu masih di atas 100%. Nah, jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri. Kalau misalkan sebagai investor kan memang rasio-rasio keuangan itu kan cukup penting ya sebagai pertimbangan investasi. Jadi dari rasio pertama nih, ROE ini teman-teman bisa ambil kesimpulan nih kalau misalkan teman-teman sudah berinvestasi ya, khususnya di Unilever, untuk tahun-tahun kedepannya nih, apakah Unilever masih mampu untuk mencatatkan laba sebesar ini atau tidak? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk rasio ROE, seperti itu cara mencarinya. Misalkan ada teman-teman yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman keep dulu untuk diapresiasi. Ya. Oke, next ke rasio yang selanjutnya. Kita akan ke rasio ROA. Nah, ini temannya ROE nih. Kalau tadi itu kan ROE kan return on return on equity ya. Kalau untuk ROE. Nah, untuk ROA itu return on asset. Jadi perbandingan aset yang dimiliki sama Unilever bisa menghasilkan laba berapa persen. Itu. Nah, kalau untuk rumusnya kan hampir mirip ya. Laba dibagi ekuitas tadi kan untuk ROE. Ini laba dibagi aset. Jadi kita kan tadi udah dapat tuh untuk labanya. Nah, sekarang kita cari asetnya aja. Untuk aset, teman-teman bisa ke atas nih. Kita cari ke kolom aset. Kalau untuk asetnya, nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Asetnya Unilever itu sebesar 20 triliun. 20,534, 532 ini yang akan teman-teman masukkan ke Excel yang tadi sudah dibagikan. Sekali praktik ya, untuk asetnya.
Ya, sudah kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, oke. Jadi tadi angka 20 triliunnya tadi bisa teman-teman masukkan ya ke kolom aset yang ini. Nah, nanti otomatis di bawahnya itu untuk yang rasio fundamental ini akan langsung terhitung tuh. Dari total aset, total laba dibagi total aset dikali 1%. Nah, jadi kita dapatkan secara rasio ROA untuk si Unilever ini bisa menghasilkan laba 35% dari total aset yang dimiliki sama Unilever. Tadi kesimpulannya semakin besar itu semakin bagus ya. Biasanya kalau perusahaan yang mencatatkan rasio profitabilitas 2 digit itu sudah cukup bagus ya. Karena kalau teman-teman misalkan lebih dalam lagi untuk menganalisis mencari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa kan ada 700 ya. Misalkan teman-teman carilah yang sesuai minat teman-teman masing-masing. Misalkan ingin berinvestasi di perusahaan perbankan atau perusahaan konsumer, nah teman-teman nanti akan bisa cek secara langsung tuh kalau ada perusahaan yang secara rasio profitabilitasnya single digit, ada yang double digit. Nah untuk case-nya si Unilever, secara ROA-nya dia double digit dan itu sudah terbilang bagus. Nah, jadi secara kesimpulannya kalau ya, secara rasio ROA si Unilever pun masih mampu mencatatkan labanya karena semakin besar semakin bagus tadi ya. Nah, aku harap teman-teman juga sudah menghitungnya dan dapat juga ya angkanya. Jadi teman-teman bisa praktek langsung dah dengan perusahaannya teman-teman pilih. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke rasio yang ketiga ya. Oke, untuk rasio yang ketiga masih rasio profitabilitas. Namanya rasio earning per share. Nah, kalau rasio earning per share itu teman-teman mencari dua komponen. Yang pertama laba bersih yang tadi kita sudah cari ya. Yang kedua adalah jumlah saham yang beredar di masyarakat. Nah, kalau misalkan labanya kan tadi kan teman-teman sudah cari, jadi nggak usah cari-cari lagi ya. Nah, teman-teman sekarang cari si jumlah saham yang beredarnya. Ada beberapa cara sih kalau teman-teman mau cari jumlah saham beredarnya. Kalau di laporan keuangannya, teman-teman bisa cari ke kolomnya modal, ekuitas. Nah, teman-teman lihat yang di sebelah kiri ini. Per 31 Desember 2020, modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar 38 miliar lembar saham biasa. Nah, angka inilah yang teman-teman masukin ke rasio Excel tadi, 38/150 ini. Nah, ini adalah lembar sahamnya si Unilever ya. Nah, selain teman-teman bisa cari di sini, teman-teman bisa, biasanya sih kalau misalkan teman-teman udah buka akun saham, kan teman-teman bisa dapat akses tuh ya ke situs-situs perusahaan sekuritas yang memang sudah disediakan buat para investornya. Nah, kalau selain dari laporan keuangan, teman-teman bisa cari di website perusahaan, salah satunya yang biasa aku pakai sih ini. Nah, teman-teman bisa ketik kode sahamnya, nah, teman-teman lihat di sini. Siapa? Nah, bisa teman-teman lihat ya, di number of share. Ini biasanya kalau misalkan teman-teman kayak tanda kutip males nyari lah kan. Biasanya teman-teman ada yang, kan zaman sekarang informasi juga serba instan ya. Semua bisa dengan mudah didapatkan di mana-mana. Nah, untuk angka-angka yang biasanya teman-teman harus kulik satu-satu di laporan keuangan, ini sih sudah tersaji ya di websitenya Lotus ini. Nah, kalau misalkan lembar sahamnya tadi, teman-teman lihat di sini, number of share, istilahnya pakai bahasa Inggris ya, kalau di website ini.
Angkanya sama kan? Sama yang di laporan keuangan. Jadi angka inilah yang teman-teman nanti masukin ke Excel tadi. Nah, setelah teman-teman masukin angkanya, teman-teman nanti lihat di bawahnya nih, EPS. Nah, rasio ini udah terhitung otomatis. Jadi, semakin besar EPS-nya tadi itu, semakin baik juga bagi investor. Karena anggapannya, dari setiap lembar saham yang dimiliki sama si Unilever, dia mampu menghasilkan laba sekian rupiah. Ini satuannya dalam rupiah ya, dalam persen. Jadi untuk cash Unilever dia masih bisa dibilang profitable karena ada perusahaan yang secara EPS dia kecil bahkan minus. Biasanya kalau perusahaan yang minus itu bisa kita langsung katakan kalau dia itu tidak mendapatkan laba untuk tahun tersebut ataupun rugi. Biasanya kalau di laporan keuangannya itu rugi, dia tanda angkanya ada di dalam kurung ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia EPS-nya minus, teman-teman bisa ambil kesimpulan kalau dia tuh ya nggak profitable lah secara rasio EPS. Nah, tapi kalau untuk si Unilever ini dia bisa dibilang profitable ya dari 3 rasio profitabilitas. Dari ROA, ROE, dan EPS dia bisa menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Oke, teman-teman, semoga teman-teman juga bisa dapat angkanya ya sesuai yang ada di layar teman-teman. Nah, sekarang setelah kita cari rasio profitabilitas nih, berapa banyak sih perusahaan bisa mendapatkan labanya, sekarang kita masuk ke rasio hutang. Jadi kita lihat nih, si Unilever ini selama tahun 2020, dia itu untuk menjalankan operasionalnya itu mengandalkan ekuitas dia sendiri atau mengandalkan utang. Utang itu bisa dari macam-macam ya, bisa utang bank, utang kepada pihak ketiga atau anak perusahaannya, ya macam-macam. Itu sudah pasti tersaji di laporan keuangannya. Tapi untuk saat ini kita masih pembahasan awam-awam saja ya. Kita cari utangnya dan modalnya dulu. Nah, kalau tadi teman-teman kan pasti udah ingat ya, kalau si modalnya itu kita sudah dapatkan di rasio si ROE. Sekarang kita tinggal cari si utangnya. Nah, untuk ekuitas kan kita sudah dapat ya di 4,9 triliun untuk tahun 2020. Nah, sekarang kita cari si total utangnya. Kita isi di kolom yang ini. Nah, teman-teman, sekarang balik ke laporan keuangan si perusahaan itu. Untuk hutangnya teman-teman bisa lihat di jumlah liabilitas. Kan liabilitas kan ada dua ya untuk teman-teman yang akuntansi ataupun manajemen keuangan ya. Ada hutang yang sifatnya jangkanya pendek, ada yang jangka panjang. Kalau ya simpelnya kalau yang pendek itu dia akan jatuh tempo dalam masa 1 tahun. Kalau misalkan jangka panjang dia biasanya lebih dari 1 tahun. Itu simpelnya. Nah, teman-teman ambil penjumlahan dari kedua angka tersebut. Yang pendeknya sekian, yang panjangnya sekian. Jadi untuk per tahun 2020 si Unilever ini punya utang 15 triliun ya, cukup besar juga ya. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah utang 15 triliun ini lebih besar dari total si ekuitasnya. Sekarang kita masukkan angka ini ke rasio lagi. 15, 597, 728. Ya maaf ya teman-teman, agak bisik di sini. Nah, kita tadi sudah masukkan angkanya teman-teman ya untuk total si liabilitasnya. Kalau teman-teman sudah masukkan angkanya, teman-teman lihat di rasio fundamental yang di bawahnya. Bisa teman-teman lihat nih, untuk rasio dia 3,1. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat nih kata Kak Febri tadi, kalau dia itu semakin kecil, semakin bagus. Kebalikannya dari rasio profitabilitas ya. Kalau semakin kecil itu semakin bagus. Karena tandanya si perusahaan itu secara rasio hutang sama modal si perusahaan itu lebih besar mana nih? Kalau misalkan di bawah 1, 0,3, 0,5, itu berarti
lebih besar modalnya dibandingkan utangnya yang dimiliki. Tapi untuk cash Unilever, dia secara utangnya itu lebih besar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, dia secara rasio dia 3,1. Jadi si utangnya itu 3 kali dari modalnya. Tapi perlu teman-teman garis bawahi, kalau secara simple ya, kalau misalkan teman-teman kan mau misalkan investasi kan dari hal yang simple dulu. Pasti lihat rasio-rasio tadi itu. Kan makanya kenapa dibuat rasio-rasio, karena untuk memudahkan teman-teman mencari informasi. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sifatnya lebih advance lagi, lebih dalam lagi untuk menganalisisnya, nggak semua perusahaan yang berada di atas satu itu buruk. Karena pastinya dia ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari manajemennya, kenapa dia untuk saat ini utangnya lebih besar daripada modalnya. Pasti itu sudah diperhitungkan lah oleh para manajemen. Nah, untuk si Unilever ini, dia kan lebih dari satu. Nah, bukan berarti kalau si Unilever ini, wah ini perusahaannya nggak bagus nih, nggak cocok untuk investasi. Nah, teman-teman perhatikan, kalau di rasio profitabilitasnya dia, secara 3 rasio yang tadi kita sudah hitung ya, dia itu perusahaannya profitable. Jarang loh ada perusahaan-perusahaan yang sebesar Unilever menghasilkan labanya itu. Nah, makanya sebenarnya sih enggak semuanya itu teman-teman bisa general. Nggak bisa teman-teman generalisir lah untuk definisinya tadi itu. Makanya kalau misalkan teman-teman tertarik untuk misalkan menganalisisnya lagi, ya angka 3,1 ini pun masih bisa ditolerir lah ya untuk secara rasio utangnya, karena itu tadi ada kebijakan-kebijakan yang memang perusahaan itu perhitungkan lah kenapa dia memiliki utang sebesar ini dibandingkan modalnya. Tuh. Nah, sekarang aku harap teman-teman sudah bisa dapat ya angka-angkanya. Suaranya masih kecil ya, Kang? Mungkin ada kencangan sedikit, Kak. Oke. Ya, semoga sudah agak kedengaran sekarang ya. Makasih sudah diingatkan. Jadi sekarang kita masuk ke rasio yang selanjutnya. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas rasio seberapa besar sih perusahaan menghasilkan laba, rasio profitabilitas. Kemudian yang kedua itu rasio solvabilitas ya. Jadi perbandingan utang sama modalnya. Sekarang kita masuk ke valuasi. Biasanya kalau valuasi itu kita bandingkan dengan harga sahamnya saat ini. Nah, kalau untuk yang sudah berinvestasi di pasar modal pasti kan sudah tahu ya aplikasi RTI bisnis dan sebagainya untuk mencari informasi harga saham itu. Nah, bagi teman-teman yang memang belum tahu cara mencarinya itu, teman-teman bisa lewat Google kok untuk cari harga saham terakhirnya. Kan untuk mencari rasio PER ini kan ada harga saham terakhir sama EPS. Nah, kalau untuk EPS kan tadi kita sudah hitung ya di awal, jadi kita nggak perlu hitung lagi. Nah, sekarang kita cari harga sahamnya. Nah, kalau di Bursa Saham Indonesia itu, perdagangan saham itu berlangsung dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk hari Sabtu dan Minggu tuh libur ya. Jadi untuk harga saham yang bisa kita pakai itu harga saham waktu hari Jumat kemarin, penutupan Jumat. Sama bagi teman-teman yang misalkan nggak punya FTI bisnis atau bingung lihat di mana, teman-teman bisa ketik aja di Google. Kan tadi teman-teman sudah tahu ya kalau kode sahamnya kan UNVR. Teman-teman tinggal tambahin aja IDX depannya sih. Biasanya untuk to the point ya langsung dapat. Ya teman-teman bisa ketik IDX, kemudian kode sahamnya teman-teman ketik. Nah, langsung keluar tuh. Sama harga sahamnya itu Rp4.000 per lembarnya. Nah, angka inilah yang teman-teman nanti masukkan ke template analisa saham tadi. Nah, untuk harga sahamnya kan tadi kan 4.800
450 per lembarnya itu per hari kemarin ya, berarti tanggal 22 Oktober. Nah, secara pernya teman-teman bisa lihat ya, kalau pernya Unilever ini itu 25,83. Nah, kalau misalnya Kak Febri udah jelasin kan perusahaan yang wajar ya. Tapi tetap ini itu secara simpelnya, definisi simpelnya, tapi teman-teman nggak bisa generalisir. Kalau perusahaan yang di bawah angka 7 itu murah, kalau di atas 15 mahal, ya teman-teman nggak bisa langsung generalisir seperti itu, karena masih ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, kalau misalkan kita pakai catatan yang ada di slide ini, yang tadi Kak Febri jelasin, kalau misalkan per di atas 15 kali, itu tergolong mahal secara valuasinya. Berarti memang untuk sekarang nih, harga Unilever di 4.850 itu bisa dibilang mahal secara valuasi simpelnya ya, dari rasio PER. Karena untuk rasio PER itu dia di 25 kali nih. Jadi harga sahamnya saat ini udah 25 kali dari labanya. Nah, kalau misalkan kita coba iseng-iseng nih ya, kita ganti-ganti angkanya. Berapa sih angka Unilever, harga Unilever bisa sampai 15 kali? Ini kan 25 kali ya untuk rasio PER-nya. Coba kita ganti-ganti deh. Misalkan kita ganti ke 3.000. Nah, katanya di Unilever harga 3.000 kita nggak tahu ya, karena harga saham itu sifatnya fluktuatif dan bisa dipengaruhi sama banyak hal. Contohnya kalau misalkan teman-teman nih yang udah investasi di saham di tahun awal 2020, kita kan sempat senam jantung ya, tiba-tiba sahamnya pada naik perosotan, harganya dari berapa turun jauh. Nah, bagi teman-teman yang memang waktu itu udah investasi di harga-harga bawah, itu selamat, itu rezeki teman-teman, karena teman-teman bisa mendapatkan harga-harga saham yang murah. Nah, kita lihat nih, kalau misalkan harga saham yang kita ganti nih ya, misalkan nih ya, di harga 3.000, PR-nya berubah tuh jadi 15 kali. Jadi bisa dibilang kalau misalkan teman-teman mau dapat investasi Unilever di harga yang wajar, teman-teman nunggu harga Unilever di 3.000-an nih, atau mungkin di 2.000-an nih. Kalau makin murah kan makin rendah ya rasionya. Nah, kita ganti coba nih di 2.500. Nah, PR-nya makin murah tuh, 13 kali. Nah, tapi pertanyaannya, kapan Unilever harga ini kita nggak tahu. Tapi kan jika kita investasi saham kan harapannya pasti akan terus bertumbuh ya harganya, karena kita kan juga mengharapkan capital gain. Nah, tapi kita balikin dulu ya angkanya supaya nggak rancu ya. Jadi secara PER-nya per hari kemarin nih, si Unilever itu dihargai cukup mewah ya, 25 kali harga sahamnya. Tapi teman-teman perlu garis bawahi, ini just insight aja. Kalau memang ada beberapa sektor di Bursa Efek Indonesia yang secara valuasinya selalu dinilai mahal. Dalam arti lain gimana tuh Kak? Mungkin teman-teman bingung ya, asing. Jadi ada beberapa perusahaan atau sektor tertentu yang memang secara valuasinya itu dia selalu mahal. Jadi kalau misalkan teman-teman menunggu harga yang murah lagi itu case yang sangat jarang sih ya. Perlu kejadian-kejadian atau event yang luar biasa sifatnya yang bisa mempengaruhi harganya. Salah satunya kemarin ya, Corona waktu awal 2020, atau mungkin yang aku ingat waktu Jakarta lockdown kedua atau pertama tuh ya, waktu di bulan-bulan ya di pertengahan 2020 dah, itu kan sempat turun lagi tuh ya, dari yang grafiknya awal 2020 kan dia turun, terus dia perlahan recovery, dia naik. Nah, waktu Jakarta darurat COVID lagi, dia sempat turun lagi tuh. Nah, itu adalah event-event yang teman-teman mungkin bisa manfaatkan untuk dapat harga di saham yang untuk dapat saham di harga yang lebih murah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk rasio PER-nya kita ambil kesimpulan Unilever tuh cukup mahal lah untuk hari ini, per hari kemarin ya. Nah, sekarang kita ke rasio yang selanjutnya. Kak Anwar masih ada waktu kan ya untuk penjelasannya?
Makasih ya. Oke, mungkin bisa aku percepat ya. Sekarang kita langsung ke ya. Sekarang kita masuk ke rasio selanjutnya ya di book value. Nah, kalau book value itu teman-teman cari rumusnya itu kan total modal ya dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, teman-teman coba ingat nih, tadi kita kan udah dapat tuh ya angka total modalnya berapa, jumlah saham yang beredar berapa. Nah, biasanya udah langsung otomatis seperti itu. Nah, coba kita cek tuh. Nah, udah keisi kan teman-teman secara book value-nya. Si Unilever ini di angka 129. Ya. Nah, oke kita lanjut teman-teman ya. Jadi secara book value-nya teman-teman tadi itu nggak usah repot-repot lagi cari angka-angkanya ya, karena secara komponen-komponen dari si rumus book value ini sudah teman-teman dapatkan nih di template yang teman-teman sudah hitung tadi. Angkanya ini ya, yang 129 tadi. Nah, untuk rasio pair, book value sama PBV ini biasanya dipakai oleh para investor itu untuk valuasi ya, untuk menilai harga saham murah atau mahal itu. Jadi 3 rasio ini teman-teman pakai. Tadi kita kan sudah hitung di pair, sekarang book value ya. Nah, sekarang kita masuk ke rasio yang PBV ini, si price to book value. Nah, secara rasio PBV itu ada 2 komponen yang teman-teman bisa cari, yaitu harga saham saat ini yang tadi ya, untuk Unilever kan di 4.850 dan book value. Nah, book value itu nanti sudah terhitung tuh. Nah, jadi otomatis lagi tuh untuk PBV-nya sudah terhitung juga. Nah, sama ya, untuk di PBV-nya itu si Unilever ini bisa dibilang mahal. Karena biasanya kalau PBV-nya itu bawah 1 artinya kita beli si saham itu di bawah harga, di bawah nilai modalnya dia. Karena kan modalnya dia tadi kan book value-nya kan 129 perak ya. Kalau misalkan secara rasionya 37,47%. Jadi kali 37 kali. Jadi si Unilever ini secara harganya itu sudah lebih mahal 37 kali dari nilai modal intinya dia saat ini. Gitu. Jadi dari rasio profitabilitas, secara rasio Unilever adalah perusahaan yang mampu menghasilkan laba. Secara rasio hutang, walaupun utangnya lebih besar daripada modalnya, si Unilever masih bisa dikatakan wajar ya. Kalau aku pribadi ya, untuk rasio dia itu asalkan dia nggak lebih dari 2 digit dah, itu masih aku toleransi lah. Jadi kalau untuk misalkan Unilever dia 3 kali, share-nya lebih besar, utangnya lebih besar dibandingkan modalnya, itu aku masih oke lah ya untuk investasi di Unilever. Nah, secara rasio si nilai wajarnya, nah Unilever ini harga sekarangnya sudah sangat mahal ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kan untuk investasi itu kan ada aliran-alirannya ya, ada yang misalkan teman yang cari khusus saham-saham perusahaan yang sifatnya selalu bertumbuh. Yang biasanya ini dia memang mahal ya, harganya selalu mahal. Ada yang alirannya under value investing, jadi dia cari perusahaan-perusahaan yang murah-murah tuh. Secara PER-nya 15 kali ke bawah, PBV-nya juga murah. Nah, itulah biasanya teman-teman investor tuh cari perusahaan-perusahaan yang murah harganya. Nah, kalau untuk Unilever ya kita sudah hitung ya, dia termasuk mahal untuk saat ini. Jadi jika teman-teman sudah berinvestasi atau mau investasi di Unilever, ya teman-teman bisa mempertimbangkan lah ya, mau investasi di Unilever atau enggak gitu. Karena kalau misalkan teman-teman ngulik lagi, ada banyak saham-saham yang memang lebih murah harganya, tapi belum tentu berkualitas seperti Unilever secara menghasilkan laba tadi. Nah, oke, kita lanjut ke rasio terakhir ya teman-teman.
Rasio terakhir itu dividen yield. Nah, jadi kalau dividen yield itu biasanya dipakai sama investor yang memang udah simpan atau beli harga saham, udah beli sahamnya ya. Nah, misalkan nih, kita mengandai-andai, misalkan teman-teman semua sudah beli Unilever nih kan, udah ada di portofolio saham teman-teman. Teman-teman mau tahu nih, si Unilever royal nggak bagi dividen? Karena kan dividen itu kan laba perusahaan nih, yang dibagiin kepada pemegang sahamnya. Nah, kalau misalkan dari teman-teman lihat, si Unilever itu secara secara labanya kan dia besar ya. Dia dapat laba di tahun 2020 itu sebesar 7 triliun. Nah, teman-teman pengen tahu nih, berapa sih persentase keuntungan yang dibagiin si Unilever ke pemegang sahamnya itu. Nah, kita hitungnya lewat si rasio dividen yield ini. Nah, cara carinya, teman-teman, cari dividen per share dibagi harga saat beli. Nah, misalkan kita asumsikan ya, harga belinya kita itu di harga kemarin nih, misalkan teman-teman baru beli nih Unilever di 4.800 atau mungkin kita turunin deh di 4.500 ya. Ganti dulu. Misalkan harganya teman-teman ganti nih ya ke 4.500. Nah, berarti teman-teman beli Unilever harganya di 4.500 nih. Nah, kalau misalkan per harga sekarang 4.800, teman-teman tuh udah dapat capital gain 300 poin per lembar sahamnya. Nah, teman-teman tinggal kalikan dengan lot yang teman-teman punya, saham yang teman-teman punya. Nah, oke. Harga pembeliannya kita asumsikan di 4.500 per lembarnya atau 450.000 ya per satu lotnya. Nah, teman-teman tinggal cari satu komponen lagi nih yang namanya dividen per share. Jadi dividen per lembar sahamnya yang dibagikan ke investor. Nah, biasa sih kalau ini teman-teman sifatnya umum ya, biasanya dibagi. Media-media biasanya bakal kasih info nih. Unilever kasih dividennya berapa per lembar sahamnya. Nah, sekarang coba kita cari ya. Kita cari si Unilever. Biasa teman-teman kalau misalkan bingung carinya di mana, teman-teman coba klik ketiknya di Google dividen. Biasanya tuh ada beritanya. Nah, teman-teman lihat ya. Emiten berkode fair ini membagikan dividen untuk tutup tahun buku per 2020 sebesar 187 per lembar sahamnya. Nah, angka inilah ya teman-teman masukin nih ke rasio di Excel teman-teman. Kita masukin ya 187. Oh, ya. Nah, angka 187 tadi teman-teman masukin ke sini kolom dividen per share atau lembar dividen per sahamnya. Nah, nanti secara otomatis akan terhitung tuh dividen yield-nya. Nah, didapatkan angka 4,16%. Jadi secara kesimpulannya, kalau dari 7,1 triliun tadi yang Unilever dapatkan dari aktivitas dia selama 2020 ya, dia tuh rela bagiin 4% nih dari modal yang dia, dari laba yang dia punya ke para pemegang sahamnya. Kalau coba kita hitung ya, berarti 7,1 triliun ini dikaliin sama
Itu sama. Jadi kalau secara dividen yieldnya teman-teman bisa lihat ya, kalau dia bagiin bagiin persentase keuntungan itu sebesar 4%. Kalau kita balik ke slide yang tadi Kak Febri jelasin, biasanya kalau di atas 5% sih ya, itu perusahaan royal banget dah bagi dividennya. Makin besar makin bagus. Ini sifatnya sama nih kayak rasio profitabilitas ya. Semakin besar, semakin bagus. Itu secara simpelnya. Tapi kalau misalkan dari perspektif aku, itu ada hal yang lain. Misalkan nih, perusahaan bagi dividennya besar banget, taruh kata 50% atau mungkin 100% secara rasio dividen yieldnya ya. Berarti masa untuk 1 tahun si perusahaan beroperasi, dia bagiin semua labanya ke pemegang saham. Apakah perusahaan nggak ada keinginan nih untuk ekspansi? Apakah perusahaan nggak ada keinginan untuk ya misalkan diferensiasi produk untuk membuat produk baru atau misalkan mengkomersilkan produk barunya itu kan membutuhkan uang ya, membutuhkan dana. Pasti itu dari laba yang dihasilkan perusahaan. Nah, semisal perusahaan misalkan membagikan labanya semua ke pemegang saham ya, jadi simpelnya perusahaan nggak ada plan nih selama beberapa waktu ke depan, mungkin setahun ke depan untuk ekspansi. Nah, misalkan kita hitung ke belakang, misalkan si perusahaan A misalkan dia selalu bagi dividennya gede. Nah, kita perlu tanya tuh dalam hati tuh, kita perlu pikir lagi, apakah perusahaannya ini stagnan, mau begini-begini terus, kan pasti kan setiap orang mau usaha itu kan maunya berkembang ya. Nah, makanya rasio dividen yield ini, kalau misalkan semakin besar itu, semakin bagus itu ada benarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman perdalam lagi, itu ada nggak baiknya juga sih, rasionya besar-besar banget, karena berarti bisa dibilang si perusahaan itu dia terlalu royal, tanda kutip, membagikan keuntungannya itu ke pemegang sahamnya. Karena misalkan nih, perusahaan jatuhnya serba salah sih ya, misalkan dia bagi dividen yieldnya persentasenya kecil, investor akan mengiranya dia pelit, dia nggak mau bagi dividennya banyak. Tapi padahal di sisi lain, perusahaan itu sudah misalkan ekspansi nih ke luar negeri, misalkan kita ambil contoh waskita, misalkan ada proyek di Turki misalkan, itu pasti kan membutuhkan dana dan sebagainya. Nah, untuk mendanai proyek tersebut pasti menggunakan laba-laba dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya teman-teman juga harus keep update ya, keep up to date terhadap saham-saham yang misalkan teman-teman sudah tentukan nih untuk investasi. Jadi secara kesimpulannya, dividen yield ini teman-teman harus ya sifatnya relatif ya. Kalau semakin besar tuh bisa bagus, bisa juga enggak. Kalau misalkan rasionya kecil itu bisa jelek, bisa jadi dia pelit, bisa jadi dia ada maksud tertentu di belakangnya. Itu tadi salah satunya adalah ekspansi. Nah, jadi kita sudah dapatkan semua rasio-rasio keuangan yang tadi sudah kita hitung ya. Ini case-nya Unilever Indonesia Tbk. Nah, teman-teman bisa ganti saham-sahamnya yang teman-teman mau lah, atau mungkin yang akan teman-teman analisis nanti. Nah, untuk rasionya itu bisa teman-teman pakai rasio yang ini, atau mungkin teman-teman ada referensi lain untuk rasio-rasio yang lebih banyak lagi, itu teman-teman bisa. Karena tadi kan Kak Febri udah jelasin ya, kalau rasio-rasio itu ada banyak. Nih, kan ada rasio likuiditas, solvabilitas, dan sebagainya. Dan masing-masing itu ada banyak rasionya. Misalkan rasio solvabilitas kan ada DER tadi ya. Ada juga DAR, debt to asset, dan lain sebagainya. Jadi itu kembali ke kreativitas teman-teman masing-masing dalam mengolah laporan keuangannya itu yang akan teman-teman masukkan ke dalam risetnya tadi. Nah, mungkin itu cukup sekian ya teman-teman ya dari kita praktekin nih ya cara bagaimana mencari angka-angkanya itu dari laporan keuangan atau platform lain seperti website perusahaan dan sebagainya. Semoga membantu teman-teman ya. Jika misalkan teman-teman ada kesulitan dalam mencari rasio-rasio di luar yang sudah Kak Febri dan aku jelasin, teman-teman bisa langsung tanya nanti di grup WhatsApp yang sudah dibuatkan sama teman-teman dari Galeri Investasi ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Aku kembalikan ke Pak Anwar ya.
terima kasih Kak Patrick atas penjelasannya dan juga kepada Kak Febri. Nah, jadi kurang lebih kesimpulannya adalah analisis laporan keuangan itu ada dua, ada yang vertikal dan juga ada yang horizontal. Tapi ada juga yang namanya rasio yang dijelasin sama mentor-mentor tadi. Nah, untuk misalnya buat teman-teman untuk menganalisis sebuah laporan perusahaan bisa pakai analisis rasio itu salah satu analisis yang paling mudah dan yang paling banyak digunakan oleh seorang investor untuk berinvestasi sebuah saham. Nah, untuk pelatihan ini teman-teman bisa pakai rasio tersebut untuk dimasukkan ke dalam tulisan teman-teman pada pelatihan nanti. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tentang fundamental, lebih tepatnya analisa laporan keuangan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh bisa melalui kolom komentar chat, atau jika ingin bertanya secara langsung bisa raise hand. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini? Baik, sepertinya dari Kak Magenta ingin bertanya. Silahkan Kak Magenta untuk mengaktifkan kameranya dan juga Oke, makasih MC. Kak, saya mau nanya Kak, untuk perusahaan Nadaro kan menggunakan mata uang dolar ya. Itu cara menghitung laporan keuangannya nanti seperti apa ya cara menghitung rasio-rasionya? Makasih. baik. Pertanyaannya boleh ditampung. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kepada Kak Niki dipersilakan. Ya, selamat siang kepada Kak MC. Jadi sebelumnya saya mau nanya, tadi saya memang ada kurang jelas dengar suaranya dari mentor. Jadi tadi ada beberapa analisis yang menggunakan harga saham, ya, pada rasio tadi yang menggunakan harga saham. Nah, jadi kan harga saham itu tiap harinya mengalami penaikan dan penurunan. Jadi kalau buat di rasio nanti buat tulisan kita, apa kita mencantumkan tanggal, apa bagaimana? Sekian. Baik, terima kasih Kak Niki. Baik, saya ulangin untuk pertanyaan pertama itu mengenai bagaimana apakah jika perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangannya, tapi laporan keuangannya itu dalam bentuk dolar, itu bagaimana cara menganalisis rasionya. Kemudian pertanyaan kedua itu bagaimana mengenai harga saham tersebut, apakah ketika kita menganalisis sebuah saham dan pada penulisan kita apakah ditulis juga tanggal saat kita menganalisis harga saham tersebut. Baik, apakah dari para mentor ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kedua peserta? Oke, baik. Suara kakak kedengaran kan ya? Khairul ya? Baik, masuk Kak. Oke. Terkait pertanyaan Magenta, kalau untuk perusahaan yang satuan laporan keuangan yang menggunakan dolar, untuk itu analisisnya teman-teman pakai satuan dolar juga ya, karena kita mensetarakan laporan sebelum-sebelumnya di mana kursnya itu berubah-ubah fluktuatif. Jadi kita pakai satuan dolar aja dulu. Nah, untuk setelah akhirnya kalau udah ketahuan di hasil valuasinya atau hasil akhirnya, nanti dicoba di kursnya pakai tanggal yang dimana pada hari teman-teman analisis, terkait juga harga sahamnya untuk
menggunakan harga saham per tanggal teman-teman analisis di akhir. Seperti itu teman-teman. Kakak Baik. Patrick mau nambahkan? Ya, jadi misal tadi kan Kaniki yang nanya ya. Jadi misalnya gini Kak, misalkan Kaniki menganalisis perusahaan Waskita Karya, WSKP. Nah, untuk harga sahamnya nanti Kaniki tinggal kasih keterangan aja harga saham per tanggal sekian, per tanggal analisis aja gitu. Jadi memang nggak dituntut untuk apa namanya selalu up to date ya. Jadi kalau yang dulu sih aku ya diusahakan hari terbaru lah sebaru mungkin. Ini misalkan nih batas pengumpulan akhirnya kapan? Nah, teman-teman pakai tanggal terakhir yang paling up to date aja. Jadi teman-teman tinggal ganti angkanya aja. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan nggak mau up to date ya, it's okay. Per tanggal berapapun, rasakan teman-teman kasih keterangan tuh. Misalkan harga waskita 1.100, nah teman-teman kasih keterangan tanda bintang, harga per tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu aja cukup teman-teman. Itu kan War. Baik, terima kasih kepada Kak Febri dan Kak Patrick untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Untuk jawabannya bisa cukup jelas. Apakah dari Kak Magenta dan Kak Niki sudah mendapat apa ya informasinya? Cukup jelas, Kak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Kak Muhammad Taufik. Izin bertanya Kak, sebaiknya untuk mengambil keputusan investasi berapa persen rasio dividend yield-nya yang sekiranya bagus untuk kita berinvestasi di perusahaan tersebut? Apakah dari Kak Patrick dan Kak Febri ingin menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad Taufik, Kak? Ya, oke. Terima kasih Khairul. Untuk pertanyaan dari Muhammad Taufik, sebelumnya kakak jelaskan di teori DY itu rata-rata atau umumnya DY yang dibagikan oleh perusahaan itu kurang dari 5%. Nah, ketika lebih dari 5% itu sudah bisa dikatakan bagus. Jadi lebih dari 5% itu sudah bisa dikatakan bagus. Seperti itu. Kalau kurang dari 5% itu masih umum-umum aja, masih standar aja. Itu. Baik, terima kasih Kak Febri untuk jawabannya. Untuk Kak Muhammad Taufik, apakah sudah jelas Kak jawaban dari Kak Febri?